Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Hajar Anna dengan NIM 220404502026. Mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling dari kelas BK1B. Kali ini saya akan menjelaskan materi konsep diri dan pengembangannya guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian konsep diri atau self concept. Konsep diri merupakan suatu gambaran diri, penilaian diri, dan penerimaan diri yang bersifat dinamis yang terbentuk dalam persepsi dan interpretasi terhadap orang lain dan lingkungan. Pengertian konsep diri menurut para ahli. Konsep diri sebagai pandangan, penilaian, dan perasaan individu mengenai dirinya yang timbul sebagai hasil dari suatu interaksi sosial menurut Smith dan Delambert pada tahun 1993. Konsep diri dapat diartikan sebagai semua pikiran, pikir, dan perasaan tentang kemampuan, keterampilan, penampilan, dan penerimaan sosial menurut Brand pada tahun 1984. Konsep diri adalah persepsi fisik, sosial, dan psikologis tentang dirinya sendiri yang ia dapat melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain menurut Brooks pada tahun 1974. Konsep diri gambaran tentang dirinya sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisis, psikologis, emosional, aspirasi, dan prestasi yang ingin dicapai menurut Harlock pada tahun 1975. Saya akan menjelaskan mengenai komponen konsep diri. Yang pertama, self-image, menggambarkan siapa diri kita dan bagaimana kepribadiannya. Yang kedua, self-esteem, merupakan pengenalan mengenai seberapa jauh kita memahami diri kita sendiri dan memberikan nilai kepada diri kita sendiri. Self-esteem ini dipengaruhi oleh tanggapan orang lain terhadap kita, bagaimana cara kita menanggapi orang lain dan mengidentifikasi diri kita sendiri. Yang ketiga, self-ideal atau harapan diri, merupakan harapan diri yang terbentuk jika kita telah memiliki self-image dan self-esteem. Harapan ini akan membawa kita ke jalan yang lebih baik dan melakukan tindakan-tindakan positif dan tidak merugikan. Aspek-aspek konsep diri. Nah, aspek-aspek konsep diri ini meliputi aspek fisik. Aspek fisik meliputi bagaimana individu melihat fisiknya sendiri, baik aspek kondisi tubuh, kondisi kesehatan, dan penampilan fisik. Yang kedua, aspek sosial. Sejauh mana kepuasan waktu, mampu, dan berharga dalam lingkungan sosial dan orang lain. Yang ketiga, aspek psikologis. Aspek psikologis ini meliputi pikiran, perasaan, dan sikap individu terhadap dirinya sendiri. Meresworth et al. Pada tahun 2000 membedakan konsep diri menjadi dua kategori, yaitu konsep diri umum, general self concept. Konsep diri secara spesifik berkaitan dengan bidang akademik, atletik, kemampuan fisik seseorang. Faktor apa saja yang mempengaruhi konsep diri? Faktor yang mempengaruhi konsep diri yaitu yang pertama, percaya diri. Yang kedua, memiliki berbagai pengalaman. Yang ketiga, interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat atau yang terakhir, citra diri yang dimilikinya. Mana cara mengembangkan konsep diri positif? Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri konsep diri yang positif. Yang pertama, percaya bisa mengatasi masalah. Yang kedua, tidak merasa malu jika memperoleh pujian. Yang ketiga, sadar bahwa tidak semua perasaan dan keinginan serta perilaku dapat disetujui oleh masyarakat. Yang keempat, mampu memperbaiki dirinya sendiri. Dan yang kelima, merasa sejajar dengan orang lain.
Ciri konsep diri negatif. Yang pertama, tidak suka dengan kritik yang ditujukan terhadap dirinya. Yang kedua, apabila mendapatkan pujian sangat responsif. Ketiga, tidak senang berkompetisi dan merasa pesimis apabila berkompetisi. Yang keempat, senantiasa mengeluh. Dan yang kelima atau yang terakhir, merasa bahwa orang lain tidak menyukai dirinya. Cara mengembangkan konsep diri positif. Yang pertama, pertahankan pikiran positif. Yang kedua, menetap dan lelah tujuan. Yang ketiga, terimalah pujian. Yang keempat, berpikir untuk diri sendiri. Yang kelima, fokus pada keberhasilan. Jangan terpaku pada kegagalan. Yang keenam, melakukan hal-hal untuk membantu orang lain. Yang ketujuh, jika Anda mendapati diri Anda mengeluh, berhenti dan berubah menjadi hal yang baik. Yang kedelapan atau yang terakhir, hindari orang yang negatif. Kesimpulan dari materi saya yaitu konsep diri tumbuh dari interaksi seseorang dengan orang-orang lain yang berpengaruh dalam kehidupannya. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud konsep diri adalah aspek fisik, aspek sosial, dan aspek psikologis yang memberikan persepsi terhadap diri kita berdasarkan pengalaman dan dari interaksi dengan orang lain. Konsep diri bukan merupakan faktor bawaan, melainkan berkembang dari pengalaman yang terus-menerus berlangsung dan terdiferensial. Itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan mengenai konsep diri dan pengembangannya. Sekian, terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.